Oke ya, baik selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Waalaikumsalam. ya kita akan lanjutkan ya di hari pertama setelah Lebaran. Ya. Saya ucapkan selamat Lebaran untuk yang merayakan ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kita di kuliah DDP ini sudah tinggal 1,5 materi lagi gitu ya. Jadi di hari ini kita akan bahas tuntas sisa terkait konsep OOP, dan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi terkait grafik user interface ya. Nanti di sekitar mungkin tanggal, sebentar ya, saya cek dulu, mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, kita akan adakan kuis ya. Kuisnya masih berjalan online ya, seperti di kuis 1 ya, tapi di pertemuan untuk UAS kita akan laksanakan secara offline ya, jadi langsung di kampus UI. Oke ya, kita akan mulai materinya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan OOP ya. Mungkin di pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya, beberapa ada yang mungkin skip kelasnya ya, tidak apa-apa. Saya akan recap kembali apa yang sudah kita pelajari secara singkat ya terkait dengan konsep OOP ya. Jadi di konsep OOP standar kita mengetahui bahwa dalam memprogram kita bisa memodelkan problem yang kita hadapi itu menjadi objek-objek yang punya atribut dan punya behavior yang disimbolkan atau diimplementasikan dalam bentuk dalam bentuk metode dan atribut-atribut data di constructor gitu ya. Dan di materi Advanced OOP ini yang sudah kita pelajari adalah terkait dengan inheritance. Bagaimana kita membuat OOP biasa itu menjadi lebih reusable lagi ya dengan konsep pewarisan sifat ya. Jadi bagaimana kita memodelkan beberapa objek yang similar ya, kita mencari persamaannya, lalu kita buat kelas yang menjadi super kelasnya dan kita turunkan menjadi kelas-kelas yang lebih spesifik ya. Jadi misalkan kita memodelkan beberapa jenis binatang gitu ya, dan kita melihat bahwa antara cat, dog, dan bird ini memiliki atribut dan methods yang similar, maka kita perlu untuk membuat sebuah superclass ya untuk memodelkannya menjadi kelas animal ya, sehingga kalau yang kita implementasikan seperti ini kita hanya fokus pada subclass-subclassnya saja ya, atau pada objek-objek yang nilai atau atributnya itu spesifik gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari itu dan kita akan melanjutkan lagi ya dengan yang namanya polymorphisme. Ini masih berkaitan dengan konsep inheritance tadi gitu ya. Jadi kalau di inheritance kita memodelkan melakukan generalisasi objek, jadi kita nanti memiliki superclass dan subclassnya, di mana superclass isinya adalah atribut-atribut yang common antara subclass-subclass yang di bawahnya gitu ya. Nah, polimorfisme ini sebenarnya adalah variasi dari kita melakukan konsep inheritance tersebut ya. Jadi kalau kita secara terminologi sebenarnya polimorfisme itu adalah kita bisa pecah ya menjadi dua kata ya. Poly ini artinya banyak, morfisme ini dari kata morph atau bentuk ya, jadi banyak bentuk. Nah, apanya yang baik bentuk? Nah, kita ketahui bahwa kalau kita memakai konsep inheritance gitu ya, kita men-share atribut-atribut yang common gitu ya. Misalkan tadi ya, misalkan di animal gitu ya. Kalau kita balik ke contoh yang tadi ya. Oke,
di seluruh animal ini pasti memiliki method each misalkan ya sebagai yang common. Nah, di polimorfisme ini adalah kita mencoba each ini mungkin saja tidak hanya implementasinya generik, tapi ternyata ada implementasi yang spesifik yang perlu kita lakukan di subclass tertentu. Ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Intinya kita mencoba untuk membuat bentuk lain dari metode yang sudah ada atau yang sudah didefinisikan. Gitu ya. Jadi di inheritance ya, child class itu mewarisi metode dari parent class-nya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, namun kita menggunakan konsep polimorfisme ya, kita bisa memodifikasi metode yang ada pada child class ini yang diwariskan dari parent class-nya ini dengan implementasi yang spesifik gitu ya. Jadi kalau di kemarin ya, kalau kita pakai inheritance saja, ya kita hanya langsung apa yang jadi behavior superclass-nya ya kita turunkan. Nah, dengan analogi misalkan orang tua dan anak ya, orang tua dan anak itu kan mungkin ada common attributes gitu ya, mungkin ada beberapa kemiripan, tapi tentu saja anak memiliki beberapa perbedaan walaupun fitur-fiturnya mirip gitu ya. Nah, ini konsepnya sama dengan polimorfisme. Si anak kelasnya ini kita mencoba membuat implementasi spesifik ya dari yang agak berbeda dari yang diwariskan oleh si superclass-nya gitu ya. Ya, jadi in short ya, kalau kita bingung kita yang polimorfisme dalam bahasa yang singkat apa ya, kita melakukan modifikasi lah ya, modifikasi methods yang ada di child class yang berbeda dengan yang sudah diimplementasikan di parent class gitu ya. Ya, jadi kita mengubah bentuknya ya, memberi variasi pada metode di child class ya. In short itu polimorfisme gitu ya. Nah, yang sesuai dengan definisi ini yang bisa kita lakukan di Python itu bisa kita sebut juga dengan namanya method overriding. Jadi kita mengimplementasikan ulang metode yang ada di child class itu dengan implementasi yang berbeda dengan yang parent class gitu ya. Mungkin kita coba ya. Sebentar. Ya, kita coba. Oke, sebentar ya. Saya lupa untuk PDP foldernya ada di mana. Coba-coba. Oke ya kita kemarin sudah memiliki konfigurasi kelas seperti ini gitu ya. Jadi kita punya animal ya, contohnya seperti ini di mana animal ini punya method it gitu ya. Nah, kalau kita gunakan inheritance biasa, otomatis carnivores atau cat ini atau kita langsung sini langsung animal saja ya. Nah, yang ada di cat, kemudian yang ada di dog dan ada di bird ini mewarisi it yang sama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat ternyata cat behavior it-nya ini berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan method overriding. Artinya kita mengimplementasikan ulang method yang sudah ada di parent class dengan implementasi yang unik gitu ya. Misalkan di sini gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini kalau kita hidupkan objek yang lain gitu ya, misalkan dog ya, maka dia yang sebelum adanya overriding atau polimorfisme, dia it-nya ini akan mengikuti implementasi yang ada di kelas animal. Sementara untuk kelas cat yang sudah dilakukan method overriding, maka dia it-nya dia akan mengikuti implementasi yang baru. Nah, misalkan kita sudah punya cat dan bird gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini bird.it-nya dengan cat.it, dia output-nya akan berbeda. Sorry.
Oh ya, sorry. Harusnya ya. Ya, jadi kalau di kelas Bird ya yang belum kita lakukan overriding, bisa kita lihat di sini bahwa hasil dari method bird.it dia akan mengikuti implementasi yang ada di kelas animal, yaitu name is eating. Dalam hal ini kalau kita definisikan Hafiz ya, Hafiz is eating. Sementara kalau cat, karena kita sudah overriding ya, kita sudah modifikasi implementasi metode yang ada di parent-nya, nah, itu dia akan mengikuti yang ini ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ini versi simpelnya saja gitu ya. Nanti di implementasinya kita akan banyak melakukan overriding seperti ini ya di contoh real case-nya yang mungkin nanti akan banyak kalian temukan di sesi lab ya. Tapi secara konsep seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kita benar kalau di inheritance kita mewarisi attributes dan methods yang ada di superclass. Nah, namun dengan konsep polimorfisme kita tidak hanya sekedar bisa mewariskan ya, tapi kita bisa memodifikasi apa yang sudah diwarisi ya dari superclassnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih bingung terkait dengan konsep polimorfisme dasar? Coba Rifki Afrian, apa ada di sini? Halo. Ya. Oke. Ada. Sejauh ini apa yang sudah Anda pahami terkait dengan konsep polimorfisme atau method of writing? Kalau saya sih polimorfisme dari kayak seperti ini. Gimana? Gak apa-apa, tenang aja. Yang sudah Anda tangkap. Gitu. Kalau memang masih belum nangkap, tidak apa-apa, bilang aja. Nanti saya coba ulangi lagi ya, agar makin lebih paham. Gimana, Rifki? Halo, masih bingung nggak? Ya, silakan. Kalau yang saya tangkap sih kayak bentuk metodenya yang berbeda, Pak. Untuk metodenya yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya, itu TLDR-nya itu ya. Jadi kayak kita membuat implementasi metode yang beda aja dibanding si parent class gitu ya. Jadi diharapkan nanti ya kalian dapat memahami inheritance terlebih dahulu ya. Karena kita akan sulit membayangkan yang namanya polimorfisme tanpa kita matang di konsep terkait dengan inheritance atau pewarisan sifat ya. Oke ya, terima kasih Rifki ya. Jadi in short kita membuat implementasi metode yang berbeda ya di child class dibandingkan dengan yang ada di parent class. Gitu ya. Tadi sudah saya demokan sejenak apa implementasi sederhana dari polimorfisme. Ini beberapa Python built-in polymorphic feature gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi yang bisa kita amati bahwa yang namanya learn di sini ya atau function learn di sini kita bisa gunakan untuk string ya, bisa kita gunakan untuk list gitu ya. Nah, ini konsepnya sebenarnya sama ya, polimorfisme di dalam Python yang sudah built-in ya. Jadi kita akan melihat beberapa function, beberapa method itu bisa dipakai untuk beberapa tipe data yang berbeda. Tentunya ketika kita deep dive ke implementasi di dalamnya, bagaimana learn itu dikerjakan ya atau dibuat di dalam Python, tentunya implementasinya dia akan berbeda ya. Namanya dia sama, tapi implementasinya yang berbeda. Yang satu untuk string ya, yang satunya untuk list. Nah, ini contoh polimorfisme yang ada di dalam Python built-in function ya. Ya, jadi di sini memang sudah diimplementasikan by default ya. Nanti kita akan lihat lagi beberapa contoh polimorfisme. Sebenarnya yang perlu kita pelajari di DDP 1 ini hanya cukup method overriding saja. Sebenarnya ada juga yang namanya overloading gitu ya.
Nah, namun overloading itu di Python tidak fully supported gitu ya. Lebih nyaman kalau kita belajar konsep overloading itu kalau kita menggunakan Java nantinya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita polimorfisme paling dasar ya kita belajar overriding. Bagaimana kita membuat implementasi berbeda ya antara metode yang ada di child class dengan metode yang ada di parent class gitu ya. Nah, dan ingat ya, polimorfisme namanya polimorfisme itu yang disebut polimorfisme adalah kalau memang nama metodenya ya, itu sama antara yang ada di parent class dan child class ya. Kalau berbeda, misalkan di sini kalau kita lihat ya di sini ya, di sini ada metode meow, di animal tidak ada meow ya, ini bukan overriding atau polymorphisme ya, tapi ini ya memang atribut khusus untuk si child class-nya. Ya, ini contoh polymorphisme yang ada di dalam Python. Ya, ini contohnya ya yang sudah saya demokan tadi. Misalkan kita punya kelas animal yang mana misalkan kita punya kelas bird ya di sini ya. Di sini ada metode intro dan flight di mana ada kelas sparrow dan ostrich di sini yang tentunya mewarisi seluruh atribut yang ada di bird ya, karena dia menggunakan konsep inheritance. Nah, di kelas sparrow, di flight-nya ini diubah menjadi sparrows can fly, ostrich jadi ostrich cannot fly gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa walaupun kita mewarisi metode yang sama dari superclass ya atau parent class, di child class-nya kita masih fleksibel untuk melakukan modifikasi jika memang diperlukan gitu ya. Karena di dalam praktiknya ya inheritance ini tidak semuanya yang diwariskan itu implementasinya sesuai gitu ya atau sama ya. Bisa jadi ada beberapa metode yang di child class-nya itu membutuhkan implementasi yang berbeda ya. Contohnya seperti ini ya. Nantinya tentu saja tidak sesederhana hanya tinggal mengubah print-nya ya, tapi mungkin kita mengubah bagaimana algoritmanya gitu antara yang di bird dan di sparrow ini dibedakan, itu juga masuk ke polymorphisme. Nah, ada juga bentuk polymorphisme yang lain ya. Jadi ada yang namanya method overloading. Sayangnya di Python ini tidak mensupport method overloading ya, karena ketika kita mencoba melakukan konsep overloading maka yang akan dikenali oleh Python hanya metode yang di-define terakhir gitu ya. Apa perbedaan antara overriding dan overloading? Kalau overriding kita melakukan perubahan implementasi ya, tapi parameter dan nama fungsinya itu exactly the same gitu ya. Sama ya antara yang ada di parent dan yang ada di child class gitu ya. Misalkan di sini it, di sini hanya ada self ya, hanya ada self. Nah, di sini parameternya juga hanya ada self gitu ya. Nah, namanya juga it ya. Jadi ini kalau overriding ciri-cirinya antara parent dan child class itu nama method dan parameternya itu sama. Perbedaannya kalau overloading itu ketika kita menambahkan parameternya itu dibedakan antara parent dan child gitu ya. Sayangnya hal tersebut tidak bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan ya, kita kalau di Java sebenarnya kita memungkinkan juga kalau misalkan kita membuat dev it seperti ini, tidak hanya self, tapi misalkan kita membuat sebuah parameter gitu ya, di mana kita mencoba print si parameternya gitu ya. Nah, sayangnya kalau di Python ya ini not supported gitu ya. Maksudnya yang dimaksud not supported ya artinya dia tidak bisa secara native untuk kita dapat Python itu mendeteksi metode yang mana yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi kalau di Java itu atau di beberapa bahasa yang bisa OOP lainnya itu bisa kita lakukan overloading, di mana kita samakan nama metodenya tapi parameternya itu kita bedakan gitu ya. Misalkan kita yang satu hanya parameternya self, yang satunya lagi kita
tambahkan beberapa parameter yang dibutuhkan ya. Sayangnya di Python itu tidak di support gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita coba ya? Ya tentunya dia akan bingung ya. Dia akan bingung kalau kita mencoba untuk melakukan overloading ya. Sejauh ini sih masih ini harusnya ya. Sejauh ini masih akan ini. Nah, di sini dia akan terdapat error di sini ya kalau kita paksakan overloading. Karena apa? Karena di sini yang Python ini hanya bisa deteksi adalah method it yang bentuk polimorfisme yang didefinisikan terakhir di dalam kelasnya. Nah, sehingga ketika kita panggil it saja di sini, dia akan error karena dia akan mengikuti implementasi yang membutuhkan satu parameter tambahan gitu ya. Jadinya agak sulit kalau kita implementasikan di di Python untuk konsep overloading ini, tapi di Java nanti ada. Nah, konsep inilah yang bisa kita sebut dengan salah satu di mana kita bisa sebut dengan yang namanya compile time polymorphism ya. Jadi polymorphisme yang mana dia ketika di-compile baru nanti si language-nya ini mendecide kira-kira metode mana yang dimaksudkan. Nah, sayangnya fitur untuk compile time polymorphism atau method overloading di Python ini tidak disupport ya. Ya, tapi kalau kita rangkum ya sebenarnya ini bisa dilakukan di language yang lain. Nanti kita perdalam di DTP2 gitu ya. Yang penting Anda sudah mengetahui kira-kira dalam konsep OOP yang sepenuhnya itu polymorphisme ada apa saja. Yang paling basic ada overriding dan overloading. Intinya persamaan overriding dan overloading adalah dia sama-sama membuat implementasi yang berbeda antara parent class dan child class, di mana nama metodenya dia pasti sama gitu ya. Kalau di parent itu namanya it, di childnya pasti namanya it gitu ya. Perbedaannya antara overriding dan overloading, kalau overriding itu jumlah parameternya sama antara parent dan class. Sementara kalau overloading jumlah parameternya itu dibedakan antara parent dan child class ya. Jadi sama-sama mengubah bentuk, cuma perubahannya itu ada perbedaan sedikit di parameter kalau kita membedakan overriding dan overloading gitu ya. Namun, walaupun kita tidak bisa mengimplementasikan overloading secara native di dalam Python, kita juga perlu mengenal yang namanya overloading untuk Python operator. Ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, kalau kita coba print ya, yang ada di print directory yang ada di dalam Python ya, maka kita akan melihat beberapa jenis beberapa metode-metode bawaan yang ada di dalam Python ya, seperti untuk kita melakukan inisiasi, menggunakan constructor atau melakukan printing sebuah objek gitu ya. Misalkan nggak salah, coba virtual. Ya, di sini ya. Oke, dalam suatu pembuatan sebuah objek itu kita bisa mendefinisikan atribut sendiri, namun sebenarnya banyak sekali atribut-atribut atau metode-metode bawaan yang sudah ada di objek yang kita buat. Ya, seperti misalkan untuk melakukan pencetakan, itu kita biasanya menggunakan metode str seperti ini, gitu ya. Sebenarnya, gitu ya. Behind the scene-nya seperti itu. Atau kalau kita melakukan komparasi greater than, maka dia akan dihandle oleh si metode bawaan ini, gitu ya. Nah, masalahnya ya kita perlu mengenal ini karena apa? Karena kalau misalkan kita langsung printing bird seperti ini, maka yang di return oleh Python itu adalah alamat objeknya. Nah, terkadang kita ingin membuat ketika kita melakukan printing sebuah objek, ya kita langsung sesuai dengan output yang lebih manusiawi, yang sesuai kita ingin definisikan gitu ya. Nah, makanya kita perlu mempelajari yang namanya konsep
Python operator overloading ini ya. Jadi Python operators ini punya built-in class ya, tapi kita bisa membuat built-in class-nya ini kita modif sesuai dengan keinginan dari kita gitu ya. Contohnya untuk melakukan printing objek menggunakan built-in class seperti str yang tadi ya. Ya, sebagai contoh juga ya, di sini kalau misalkan kita membuat kelas poin, kita ingin melakukan penjumlahan seperti ini. Nah, ini akan menyebabkan error karena poin penjumlahan ini belum diimplementasikan ya. Jadi Python masih belum mengerti poin ini cara kita menjumlahkannya itu seperti apa. Nah, dengan kita menggunakan operator overloading, kita memungkinkan ya objek-objek buatan kita untuk behave seperti objek-objek yang sudah native atau tipe data yang sudah secara native ada di dalam Python gitu ya. Ya, di sini kita ada banyak ya, ada str, ada init ya, ada bagaimana kita melakukan komparasi antara dua objek, bagaimana kita melakukan penjumlahan, pengurangan dan seterusnya gitu ya. Nah, special function-nya ini dalam sebuah objek di Python kita bisa dapatkan dengan kita memprint directory ya, menggunakan function dir ke objek yang kita maksud gitu ya. Misalkan bird di sini, maka kita akan lihat special function-nya atau built-in function-nya ini ada sangat banyak. Nah, kita sebenarnya di dalam kelas yang kita buat itu kita bisa melakukan operator overloading juga ya, dengan cara kita memanfaatkan sifat polimorfisme yang sudah kita pelajari gitu ya. Misalkan kita ingin meng-override yang ada terkait dengan str ini ya. Nah, misalkan ketika kita ingin melakukan printing seekor burung ya, kelas burung ya, kita bisa mendefinisikan return-nya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Misalkan printing plus self gitu ya. Kan printing bird gitu ya. Maka ketika kita lakukan printing seperti ini, seharusnya bird ini sudah mengikuti implementasi yang kita definisikan sendiri. Ya, jadi printing bird Hafiz gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita tidak implementasikan, maka yang di print adalah lokasi memori dari objek bird yang kita definisikan ya. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana operator overloading singkatnya adalah bagaimana kita memanfaatkan sifat polimorfisme untuk membuat objek-objek yang kita definisikan sendiri untuk dapat melakukan operasi yang umumnya dapat dilakukan untuk tipe data yang sudah native. Misalkan di sini ya kita punya kelas poin ya. Poin misalkan ada titik X dan titik Y di dalam koordinat. Kita bisa lakukan formatting ketika printing seperti ini, atau kita bisa gunakan overloading operator penjumlahan ya, untuk menentukan kira-kira bagaimana teknis dari penjumlahan dari objek poin atau kelas poin yang kita definisikan sendiri ya. Karena by default kelas yang kita definisikan sendiri itu tidak semerta-merta Python dapat menentukan implementasi operatornya seperti apa ya. Misalkan kita buat kelas animal gitu ya, terus kita menambahkan animal 1 ditambah animal 2. Nah, itu kan Python masih bingung kira-kira apa yang dijumlahkan, bagaimana teknis penjumlahannya. Nah, itulah yang bisa kita definisikan menggunakan konsep operator overloading. Ini sebenarnya konsepnya sama gitu ya, konsepnya sama. Jadi kita melakukan pembedaan ya antara yang ada di child class dengan yang ada di parent class ya. Jadi sebenarnya kita seluruh kelas yang kita buat itu sebenarnya merupakan child class dari superclass objek yang membawahi seluruh jenis objek yang ada di Python ya. Yang mana di objek itu ada beberapa built-in function seperti add, str dan sejenisnya. Nah, jadi kita bisa
melakukan modifikasi seperti ini. Kenapa operator overloading bukan overriding? Ya ini sebenarnya kalau di Python memang cukup confusing ya, tapi intinya most of the time kita perlu untuk menambahkan parameter dalam melakukan modifikasi operator, misalkan add gitu ya. Misalkan kita add, tentunya kita tidak hanya menggunakan self saja, tapi kita perlu method other object yang jenis kelasnya sama gitu ya untuk dimodifikasi. Ya intinya kalau tidak perlu bingung ya kalau terkait terminologi di Python ya. Most of the time kita melakukan yang namanya overriding ya, kita melakukan implementasi ulang. Kita juga kadang melakukan overloading ya, itu ketika parameternya nilainya itu atau jumlahnya tidak sama ya, tapi kita tidak bisa melakukan keduanya bersamaan ya. Overloading dan overriding di Python tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama di dalam sebuah kelas ya. Intinya kita ngubah implementasi default-nya lah ke kelas spesifik yang kita definisikan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa special function list yang bisa kita modifikasi. Lengkapnya kita bisa lihat di referensi dokumentasi Python 3 ya. Misalkan kita ingin melakukan penjumlahan, maka metode apa yang harus kita lakukan overloading, kita gunakan subtraction, maka namanya adalah demikian, dan seterusnya gitu ya. Bahkan ketika kita ingin melakukan modulo dari dua kelas atau dua objek yang kita definisikan sendiri, ini kita lakukan perubahan di dengan konsep polymorphisme atau lebih tepatnya Python overloading. Ya, misalkan contoh lainnya ketika kita ingin melakukan perbandingan, misalkan kita punya titik, nah, kita ingin melakukan operasi kurang dari. Nah, kalau kita tidak lakukan overloading operator, maka dia akan terjadi error. Gitu ya. Misalkan kita coba implementasikan ulang ya. Misalkan kita punya kelas point, ini agar mungkin kalian bisa tahu kira-kira seperti apa teknisnya. Nah, mula-mula kita pasti punya constructor ya, seperti ini. X sama dengan 0 by default-nya, Y sama dengan 0. Default value-nya kita lakukan assignment. Kemudian save Y sama. Nah, kita bisa lakukan kalau misalkan kita ingin printing sebuah poin ya, itu seperti apa? Ya, jadi misalkan kita ingin return poin. Seperti ini ya, misalkan kita tambahkan self dot x kita tambah seperti ini self dot y. Nah, convert jadi string semua dulu ya, in case. Nah, jadi ya ini adalah salah satu contoh operator overloading ketika kita ingin melakukan printing sebuah kelas point ya. Misalkan kita coba buat poin sini adalah poin x-nya 1,2. Kita lakukan printing poin, print objek poinnya ya. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Nah, kalau misalkan tanpa operator overloading, yang terprint adalah tempat lokasi memorinya ya, jadi akan cukup sulit untuk dibaca. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan penjumlahan gitu ya, misalkan poin 1 poin 1 gitu ya, penjumlahan poin titik 1 dan titik 2 misalkan ini ada poin 3,2 misalkan.
maka kalau by default dia tidak akan bisa tereksekusi. Ya. Karena apa? Karena di sini disebutkan bahwa unsupported operand types for point and point. Ya. Jadi tidak ngerti nih Python kira-kira kalau ada 2 objek point ini dijumlahkan, itu implementasinya seperti apa. Nah, maka kita bisa gunakan, ya, ini kalau di sini kita bisa gunakan add ya, add serve other. Ya. Other ini adalah, bayangkan kita memiliki other point yang kita definisikan. Gitu ya. Oke, biar cepat gitu ya, saya saja di sini. Nah, maka ketika kita lakukan overloading seperti ini, yang terjadi sekarang adalah si Python sudah mengetahui kira-kira kalau ada operasi penjumlahan antara 2 poin, itu implementasinya seperti apa. Nah, maka yang akan terjadi adalah di sini penjumlahannya akan terlaksana, dan ketika kita sudah sekaligus melakukan overloading kepada metode str yang ada di kelas point ini, maka yang terjadi adalah kita bisa langsung mendapatkan narasi seperti ini, titik koordinatnya adalah 4,4 ya, sesuai dengan hasil penjumlahan antara poin 1 dan poin 2. Gitu ya. Jadi seperti itu saja sebenarnya kalau kita berbicara soal Python operator overloading. Nah, nanti silakan kalau misalkan kita ingin melakukan penjumlahan gitu ya, atau pengurangan, ya kita tinggal lihat nama metodenya apa, kita lakukan overloading saja gitu ya. Nah, ini less than special function list juga ada, less than operasi boolean juga ada, dan macam-macam gitu ya, termasuk kalau misalkan kita lihat di dokumentasi Python-nya, ya ini akan banyak sekali, termasuk kalau kita melakukan deletion ya, pemusnahan objek, itu seperti apa kita bisa define gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa saja ya. Dan di sini ada di direktorinya. Di sini ada get attribute ya. Get ini greater than ya. Nah, kalau kita gunakan metode direktorinya, itu kita bisa custom outputnya seperti apa. Ketika kita ingin melihat size-nya seperti apa, nah itu bisa kita bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan dari implementasi program kita. Ya. Nanti silakan dilihat sendiri ya. Nah, di sini ada banyak sekali, tidak mungkin saya bahas satu persatu. Intinya secara konsep dia sama gitu ya. Intinya kita perlu tahu operator tertentu itu metode apa ya, built-in metodenya itu apa. Nah, baru nanti kita lakukan implementasi sendiri. Oke, so far apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan overloading dan overriding? Ya, sebenarnya nggak begitu banyak sih hari ini ya, jadi materinya cukup singkat gitu ya, karena kita juga sudah membahas inheritance di pertemuan sebelumnya. Oke, kira-kira apakah ada kesulitan dalam memahami konsep ini? Ya, bagi yang kemarin di pertemuan sebelum Lebaran tidak mengikuti kelas terkait inheritance, silahkan direview kembali ya, di rekamannya sudah saya upload di Skele. Di review kembali, dan ini juga akan segera saya upload ketika sudah ready rekamannya untuk konsep yang polymorphisme. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara object oriented programming, itu secara konsep sangat amat luas sebenarnya. Jadi yang kita pelajari ini hanya very basic-nya saja gitu ya. Nanti kita di Java akan lebih mendalami beberapa konsep yang cukup advance terkait OOP ya, mulai dari abstract class gitu ya, kita melakukan abstraksi, kemudian melakukan enkapsulasi dan segala macam gitu ya. Nanti kita akan lihat implementasinya di Java yang
Mana di Java sendiri itu lebih lebih nyaman secara behavior language-nya dibandingkan Python untuk kita gunakan OOP ya. Kenapa lebih nyaman ya? Setidaknya contohnya terkait dengan operasi overloading tadi ya. Kalau di Java itu kita bisa lakukan overriding dan overloading sekaligus di dalam satu kelas gitu ya. Nah, di Python sayangnya kalau kita gunakan polimorfisme yang hanya dikenali oleh Python adalah implementasi terakhir ya yang didefinisikan di sebuah kelas. Ya, oke. Oke, absen ya. Sebentar. Ya, ada pertanyaan terkait dengan metode offloading atau mungkin terkait dengan materi DDP sebelum-sebelumnya yang mungkin Anda masih belum begitu merasa yakin? Oke. Ini ada pertanyaan menarik gitu ya. Mau tanya, argumen untuk function operator overloading apakah boleh diotak-atik gitu ya. Nah, umumnya kalau kita bicara soal built-in function ya, kita harus sesuaikan dengan dokumentasi yang ada di dalam Python-nya gitu ya. Umumnya ya kita paling mudah secara intuisi kita tidak perlu untuk melakukan modifikasi parameter gitu ya. Modifikasi parameter karena karena yang sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya ini sih kalau di operator overloading sejauh ini either kita hanya menggunakan parameter self atau kita menggunakan nama variabel, nama parameter untuk melambangkan objek lain. Gitu ya. Nah, nama parameternya ini sebenarnya bebas, gitu ya. Nah, kita tinggal cek saja kalau di dokumentasinya itu seperti apa behavior dari si operator tertentu, gitu ya. Karena sangat banyak ya Ardian ya. Jadi kalau so far yang sudah kita implementasikan sebenarnya nama parameternya kita bisa ubah-ubah ya, bisa kita ubah-ubah. Kalau jumlahnya umumnya kita hanya mengikuti yang sesuai dengan dokumentasi gitu ya. Seperti itu Ardian, apakah cukup jelas? Oke ya. Oke ya, sebenarnya kita pertemuannya tinggal 2 kali lagi ya untuk pertemuan sinkronusnya di hari Rabu dan hari Rabu depan. Kita akan lakukan sesi kuis itu di hari Senin tanggal 23 gitu ya. Nanti di tanggal 25 seperti biasa tidak akan ada kelas ya, saya serahkan waktunya untuk kalian mengerjakan tugas, menyiapkan UTS. Nanti pembahasan kuisnya akan saya upload saja ya. Oke, silakan ya di absen dulu bagi yang belum mengisi. Oke, kalau kita recap, hari ini kita sudah belajar terkait polimorfisme. Secara singkat, polimorfisme adalah kita membuat implementasi yang berbeda, yang unik antara child class dan juga parent class. Ya. Jadi, child class dan parent class kita sudah belajar di inheritance. Jadi, yang namanya superclass atau parent class itu bisa mewariskan sifat, mewariskan atribut, mewariskan metode kepada child class-nya atau kelas yang mewarisinya. Ya. Namun, dengan konsep polimorfisme, kita bisa membuat apa yang telah diwariskan oleh superclass ini bisa lebih fleksibel dimodifikasi. Kalau kita ditanya apa manfaatnya menggunakan OOP inheritance ya, tentunya sebenarnya kita balik lagi ke reusability gitu ya, dan efisiensi dari kita melakukan pemrograman ya. Kenapa kita perlu inheritance? Kenapa kita perlu modelkan atribut-atribut yang sejenis ya? Biar kalau kita melakukan maintenance itu juga tidak terlalu effort. Ya. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan inheritance, kita pasti akan melakukan coding secara berulang-ulang yang kadang itu adalah implementasi yang sama. Ya. Jadi daripada kita coding berulang-ulang untuk implementasi yang sama, mendingan kita abstraksikan, kita generalisasikan menjadi superclass dan subclass-nya. Itu. Ya. Dan konsep overloading,
kemudian inheritance, ini akan sangat terpakai kalau kita sudah berbicara memahami bagaimana library untuk mengembangkan software itu digunakan, gitu ya. Jadi mungkin saja sebenarnya kalau sekarang Anda langsung belajar library seperti React.js gitu ya, atau library apapun lah, kita pakai Node.js atau apapun gitu ya. Nah, kita bisa saja langsung belajar ke library-nya ya, tapi tentunya kalau kita mengetahui behind the scene atau konsep dasar dari kita melakukan pemrograman, tentunya kita akan lebih mudah untuk mempelajari apapun perkembangan stack teknologi yang ada ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali gitu ya, stack teknologi itu kayak 1 tahun 2 tahun itu sudah pasti berubah gitu ya. Zaman saya kuliah dulu belum ada yang namanya Flutter ya, bahkan React.js itu juga masih belum populer ya, tapi hanya selang 2-3 tahun nah, kita mengenal banyak framework baru gitu ya. Nah, saran saya adalah Anda jangan FOMO ya, jangan terlalu fokus nantinya jika ini kita sudah out of konteks DDP ya, tapi berkaitan juga dengan kenapa belajar dasar itu penting ya. Saran saya adalah jangan kita ikut-ikutan atau FOMO terhadap library yang ada ya. Nah, yang perlu kita pastikan sebagai computer science student adalah kita punya basic yang kuat ya. Jadi kita jangan belajar framework ya, tapi belajar konsep ya, karena ketika kita sudah paham konsepnya, ketika ada framework baru, ya umumnya kita akan lebih mudah mempelajarinya gitu ya. Jadi kita bisa lebih adaptasi ya. Kalau kita terlalu fokus belajar library-nya ya, nanti kita atau framework-nya, kita belajar library atau framework-nya, ya umumnya adaptabilitasnya jadi cukup rendah gitu, cukup sulit juga untuk beradaptasi. Oke. Dan offloading konsep-konsep ini adalah yang sering kita pakai sebenarnya ya. Ya walaupun tidak sesederhana ini kalau misalkan kita sudah berbicara pengembangan software yang lebih kompleks dan menggunakan banyak sekali stack teknologi. Well, oke, silakan setelah ini saya sudah sediakan worksheet, silakan dikerjakan saja santai. Kita masih punya waktu, silakan kerjakan secara mandiri, bisa silakan berkelompok belajarnya atau mau individu juga boleh ya. Saya sudah sediakan worksheet ke-18 yang berkaitan dengan konsep advance OOP ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Well, oke, kalau tidak ada saya rasa cukup di sini dulu untuk sesi sinkronus materinya. Silakan lanjutkan dengan pengerjaan worksheet ya. Deadline-nya karena sekarang sudah bukan bulan Ramadan, kita kembali lagi ke setelan pabrik gitu ya, jam 12 gitu ya. Nanti di hari Rabu kita akan belajar grafik user interface yang sederhana gitu ya, tentunya belum sampai kita membuat web yang fungsional ya, tapi kita mempelajari dasar-dasar GUI menggunakan Python gitu ya. Ya, awalnya saya ingin menggunakan Flash ya, cuman kalau kita langsung pakai framework web gitu akan cukup effort juga untuk kalian familiarize dengan konsep web yang butuh waktu juga untuk kita. Well, oke, saya rasa cukup ya untuk sesi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat mengerjakan worksheet. Kita berjumpa kembali di sesi hari Rabu membahas grafik user interface. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.